Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pembelajaran biologi. Nah, materi kali ini kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati atau biodiversitas kelas 10. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu dulu nih. Nah, menurut kalian apa sih keanekaragaman hayati itu? Nah, jika kalian pengen tahu, tonton video ini dan simak ya. Sekarang kita masuk ke materi konsep keanekaragaman hayati. Nah, perhatikan wajah teman-teman kalian. Apakah ada yang memiliki wajah sama di bumi ini? Mungkin jawaban kalian pasti yang kembar identik. Namun, ternyata sidik jari untuk orang kembar identik pun itu berbeda. Nah, hal ini membuktikan bahwa bumi ini dihuni oleh beraneka ragam makhluk hidup dan keanekaragaman itu disebut juga dengan biodiversitas. Jadi, dengan demikian, keanekaragaman hayati dapat diartikan juga dengan keanekaragaman makhluk hidup yang menunjukkan seluruh variasi gen, spesies, dan ekosistem di suatu tempat. Selanjutnya, keanekaragaman hayati dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, faktor internal, dan kedua, faktor eksternal. Faktor internal atau faktor dari dalam biasanya yang pengaruhi yaitu adalah faktor genetik atau faktor keturunan. Kemudian faktor eksternal itu yang berasal dari luar biasanya dipengaruhi oleh lingkungan. Selanjutnya, keanekaragaman hayati dibagi menjadi tiga, yaitu keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis atau spesies, dan keanekaragaman ekosistem. Yang pertama yaitu keanekaragaman gen. Keanekaragaman gen adalah keanekaragaman individu dalam satu jenis makhluk hidup. Nah, keanekaragaman gen mengakibatkan variasi antar individu yang sejenis. Keanekaragaman gen pada manusia dapat dilihat dari perbedaan warna kulit, mata, dan bentuk rambutnya. Kemudian untuk buah mangga itu banyak variasinya. Ada mangga madu, mangga apel, dan lain-lain. Gen adalah unit dasar yang membawa faktor keturunan. Keanekaragaman dapat terjadi secara buatan, yaitu melalui perkawinan silang, dan terjadi secara alami, yaitu dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Contoh keanekaragaman yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan, yaitu tumbuhan hidrangea dapat memiliki bunga yang warnanya berbeda-beda. Nah, warna bunga dari hidrangea ini ditentukan oleh kadar keasaman tanah. Yang kedua yaitu keanekaragaman jenis atau spesies. Ragaman tingkat jenis menunjukkan keanekaragaman atau variasi yang terdapat pada berbagai jenis atau spesies makhluk hidup dalam genus yang sama atau famili yang sama. Nah, contoh dari keanekaragaman jenis yaitu antara singa, harimau, dan macan tutul. Ketiganya termasuk dalam genus yang sama yaitu Panthera, namun ketiganya memiliki ciri-ciri yang berbeda. Contoh yang lain yaitu tumbuhan sukun, cempedak, dan nangka. Nah, ketiganya termasuk dalam genus yang sama, yaitu Artocarpus, namun ketiganya mempunyai ciri-ciri fisik yang berbeda. Nah, antara tumbuhan sukun, cempedak, dan nangka ini satu genusnya yaitu Artocarpus, tapi spesiesnya yang berbeda. Kemudian yang ketiga, keanekaragaman ekosistem. Nah, ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk oleh adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup, biotik, dengan lingkungan abiotiknya. Contohnya yaitu perbedaan letak geografis. Nah, ini mengakibatkan perbedaan iklim, temperatur, curah hujan, dan intensitas cahaya matahari, dan itu akan berpengaruh terhadap flora dan fauna yang ada di dalamnya. Contohnya ada hutan hujan tropis, gurun, dan lain-lain. Selain itu, contoh dari keanekaragaman hayati tingkat ekosistem adalah pohon kelapa yang banyak tumbuh di daerah pantai, pohon aren yang tumbuh di pegunungan, dan pohon palem dan pinang yang tumbuh di dataran rendah. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.